Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-54 dan 55 dari surah Ali Imran yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Sebelum ini ada beberapa ayat yang telah menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, yaitu tentang kelahiran Nabi Isa, kemudian tentang dakwah Nabi Isa, kemudian tentang penolong Nabi Isa, kemudian juga kita telah menyaksikan bahwasanya keistimewaan berupa mukjizat-mukjizat telah diberikan kepada Nabi Isa sebagai bukti kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Malangnya kaum Nabi Isa, yaitu Bani Israel, ramai dari kalangan mereka tidak juga kunjung mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan meskipun mereka mengetahui Nabi Isa sebagai nabi, mereka enggan mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa disebabkan karena tidak sesuai dengan kehendak mereka. Dan itu adalah tabiat tercela yang ada pada Bani Israel, sebahagian besar Bani Israel. Bukan hanya enggan, mereka juga membenci Nabi Isa, bahkan sampai ke tahap ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentang perkara mereka ingin membunuh Nabi Isa, inilah yang akan diterangkan oleh dua ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Tetapi mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Apa sebab? Sebab Allah membalas perbuatan keji mereka itu dengan menggagalkan rencana jahat mereka untuk membunuh Nabi Isa, yaitu dengan cara Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup. Kemudian nanti di akhir zaman sebelum kiamat Allah akan turunkan kembali Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi mereka mencoba untuk membunuh Nabi Isa, tetapi Allah menggagalkan rencana mereka untuk membunuh Nabi Isa. Nampaklah kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membenci dan menentang para nabi dan orang-orang yang sama tugas dengan para nabi yang kita sebut pada hari ini dengan pewaris para nabi. Jadi di sepanjang masa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan memelihara, akan melindungi orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang memperjuangkan kebenaran. Nabi Isa dahulu Allah jaga, Allah pelihara. Maka siapa yang mengikuti jejak Nabi Isa sekarang sampai akhir zaman, Allah akan pelihara dan Allah akan jaga. Itu sudah menjadi sunnatullah di alam semesta ini. Jadi ketika kita mempelajari kisah Nabi Isa, tidak hanya terbatas kepada Nabi Isa alaihissalam saja, tetapi kita teruskan kepada kita pada hari ini. Karena dalam ayat ini Allah juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dalam kebenaran, yaitu sama seperti Nabi Isa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tempatkan mereka tinggi. Kedudukan mereka adalah tinggi di atas kedudukan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ini disebut dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Maka hendaknya ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Adapun kalau mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran, tetap juga mereka menyekutukan Allah, tetap juga mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka biarkanlah mereka dengan kebatilan mereka, biarkan mereka dengan kesesatan mereka. Kita tidak akan memaksa mereka, karena tidak ada paksaan di dalam beragama. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah Allah jugalah nanti di hari akhirat untuk menyelesaikan perselisihan ini. Inilah yang disebutkan di penghujung ayat yang ke-55 dari surah Ali Imran. Mudah-mudahan dengan bertambah lagi penyempurnaan kisah Nabi Isa alaihissalam ini, semakin terang siapa itu Nabi Isa alaihissalam, sehingga kita menjadi berpengetahuan cukup. Nah, dengan pengetahuan cukup, kita tidak lagi menjadi ragu-ragu, tetapi kita menjadi yakin sebenarnya Nabi Isa tidak lebih adalah sebagai nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain, yaitu manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan sebagai penebus dosa. Nabi Isa tidak lebih hanyalah sebagai hamba Allah yang menyampaikan kebenaran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah berfirman, wa makaru, dan mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu, dan Allah khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Maknanya mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkan Allah, meskipun mereka hebat dalam menipu daya. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Nanti kita akan terangkan apa makna mewafatkan, yaitu menyempurnakan ajal Nabi Isa, menyempurnakan kehidupan Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka, dan mensucikanmu minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat
kembalimu, fa ahkumu bainakum, lalu aku menetapkan keputusan di antara kamu, fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa-apa yang kamu di dalamnya berselisih. Apa yang diperselisihkan? Apabila orang-orang beriman menyatakan bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh, tetapi ada yang mengaku mendakwa sebagai pengikut Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa dibunuh, disalib di tiang gantungan. Itu seperti yang sudah kita fahami biasa. Ada lagi yang lebih diperselisihkan, yaitu kita menetapkan Nabi Isa sebagai manusia biasa, tidak lebih dari itu. Nabi manusia biasa, bukanlah Tuhan. Tetapi ada lagi yang mengatakan tidak, dia adalah anak Tuhan, anak Tuhan Bapa yang di surga. Nah, jadi perselisihan ini kapan penyelesaiannya? Penyelesaiannya nanti di hari akhirat. Lalu di dunia ini, di dunia ini silahkan kalau mau berdebat, silahkan berdebat dengan menyampaikan alasan masing-masing. Tetapi tidak dengan mengkeji, menghina, menjatuhkan, mencaci, tidak. Tapi berdebat. Berdebat maknanya masing-masing memberikan alasan masing-masing. Nah, biasanya orang-orang Kristen tidak mau berdebat. Apa sebab? Sebab mereka tak punya alasan. Nah, biasanya kalau perdebatan akan berakhir dengan mereka memeluk Islam, maka mereka tak mau berdebat. Maka kebanyakan yang memeluk Islam bukan orang biasa dari kalangan orang Kristen, tapi para pendeta-pendeta utama. Apa sebab? Sebab mereka yang sudah banyak mengkaji, akhirnya mereka tahu kebenaran itu ada pada orang-orang Islam. Ya, karena orang-orang Islam mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan baca dari awal hingga ke akhir, terjemahan secara langsung, tujuannya untuk mendekatkan kita dengan kandungan ayat ketika kita mentafsirkannya. Dan mereka melakukan tipu daya, dan Allah pula membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku tempat kembalimu, lalu aku menetapkan di antara kamu keputusan tentang apa-apa yang kamu di dalamnya berselisih. Kita mulai tafsir ayat, yaitu ayat yang ke-54. Wa makaru, dan mereka melakukan tipu daya. Di permulaan ayat dimulai dengan wa, dan bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwasanya Nabi Isa sudah merasakan bahwasanya ramai dari kalangan Bani Israel tidak mau menerima kebenaran. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, maka ketika Nabi Isa sudah merasakan kekufuran dari sebahagian besar Bani Israel, maka Nabi Isa pun menyampaikan kepada yang telah beriman, siapa yang mau menjadi penolong untuk menghadapi orang yang ramai ini. Karena orang yang ramai itu bukan hanya enggan menerima kebenaran, tetapi juga ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kata wa makaru di sini ini adalah mereka melakukan tipu daya, yaitu tipu daya berupa pembunuhan terhadap Nabi Isa. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan tentang perincian pembunuhan ini seperti apa. Yaitu ramai dari kalangan Bani Israel ini menyampaikan berita dusta kepada raja ketika itu. Disampaikan kepada raja bahwasanya Nabi Isa itu ia telah menyesatkan banyak manusia. Nah, itu adalah dusta. Kemudian mengatakan pula Nabi Isa itu telah memutuskan silaturahim antara ayah dengan anak.
Itu juga adalah dusta. Kemudian menyampaikan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina. Itu adalah dusta, karena sebelum ini sudah dibantah semua dusta-dusta mereka itu. Kemudian mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah pembohong. Maka raja pun menjadi murka, menjadi marah. Maka raja pun memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh Nabi Isa. Ada dalam satu cerita, dalam satu riwayat, yaitu raja itu sendiri ikut sekali memimpin pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, ditetapkanlah pada satu malam untuk membunuh Nabi Isa. Dikepunglah rumah Nabi Isa alaihissalam. Mengepung rumah Nabi Isa pada malam hari. Nabi Isa pun tak tahu rumahnya dikepung. Apa sebab? Sebab ketika hendak membunuh Nabi Isa, mereka merencanakannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, merencanakan secara sembunyi-sembunyi itu disebut makar. Wa makaru. Makar, tipu daya, maknanya merencanakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sama seperti makar yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Nah, pada malam itu mereka juga mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah tak tahu, karena mereka itu bermusyawarah sesama mereka jauh dari pandangan manusia, sembunyi-sembunyi. Tetapi Rasulullah mengetahui setelah Allah memberitahu, wahai Rasulku, keluar kamu dari rumah, pergi berhijrah. Maka Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Mereka melakukan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa, yaitu membunuh secara sembunyi-sembunyi pada malam yang gelap. Nah, ketika mereka masuk ke rumah Nabi Isa, rupanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa ke langit dengan badan Nabi Isa sekali. Bukan roh Nabi Isa saja, badan Nabi Isa sekali, seperti diangkatnya Rasulullah ke langit pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Susah bagi Allah untuk mengangkat seseorang ke langit? Oh, tidak. Sudah kita terangkan sebelum ini tentang kekuasaan mutlak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Naiklah kamu ke langit wahai Isa, maka naiklah Nabi Isa ke langit. Mudah bagi Allah. Nah, mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa, tetapi Allah gagalkan rencana mereka. Itulah yang disebut sebagai pembalasan tipu daya dari Allah. Wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Mereka hendak membunuh Nabi Isa, Allah pula mengangkat Nabi Isa ke langit sehingga mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Nah, bermakna Allah telah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa makna sebaik-baik pembalas? Maknanya maha perkasa dalam membalas tipu daya. Silahkan mereka melakukan tipu daya, tetapi Allah yang maha perkasa akan membalas. Kalau Allah yang maha perkasa membalas, maka berhasilkah tipu daya mereka? Tidak. Itu makna wallahu khairul makirin. Maka Nabi Isa pun diangkat ke langit, selamat dari pembunuhan. Nah, tentang Nabi Isa diangkat ke langit ini disebutkan dalam ayat berikutnya. Iz qala Allah, iz, ketika. Ini sudah kita terangkan dalam tafsir sebelum ini. Ketika Allah menyebut iz ini maknanya adalah zarfu zaman, kata yang menerangkan masa, zaman, pada masa dahulu, ketika. Jadi pada satu ketika dahulu telah terjadi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwanya Allah berfirman kepada Nabi Isa. Nah, peristiwa Allah berfirman kepada Nabi Isa itu diambil pengajaran. Jangan ditinggalkan begitu saja. Ambil pengajaran. Pengajaran apa yang dapat diambil? Yaitu ada ilmu di dalamnya, ilmu tauhid. Itulah yang akan menjaga kita, menjaga akidah kita, dan itulah yang menyebabkan orang-orang Kristen menyimpang, menjadi tersesat, mengatakan Nabi Isa telah dibunuh, telah digantung di tiang salib,
untuk menebus dosa manusia, dosa warisan dari dosa Nabi Adam alaihissalam. Kononnya Nabi Adam telah bersalah dan berdosa, kemudian dosanya diwarisi, sehingga manusia setelah Nabi Adam berdosa semua. Nah, untuk menebus dosa manusia, maka disaliblah Nabi Isa. Ini dari mana datangnya ini? Sementara Nabi Adam alaihissalam memang dahulu bersalah dan berdosa, tapi Nabi Adam telah bertaubat dan taubatnya telah diterima. Allah telah menyebutkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam telah menerima beberapa perkataan dari Allah, perkataan taubat. Kemudian Nabi Adam bertaubat, yaitu dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi. Allah menerima taubatnya. Kalau Allah menerima taubat Nabi Adam, maka sudah tidak berdosa lagi. Maka tidak ada pembahasan tentang dosa warisan. Ini diada-adakan. Siapa yang mengadakannya? Orang yang tak punya ilmu. Orang yang tak punya ilmu itu disebut orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itulah yang menyesatkan manusia, sehingga tersesat tanpa disadari. Dan ini bertentangan dengan keadilan. Sebab siapa yang berdosa, dia sendiri yang menanggung akibatnya, bukan orang yang tak berdosa yang menanggung akibat orang yang berdosa. Apa salah anak keturunan Nabi Adam menanggung dosa Nabi Adam alaihissalam? Tidak. La taziru waziratan wizra ukhra. Yang berdosa dia tanggung sendiri. Ayah berdosa, ayah yang tanggung, bukan anak yang tanggung. Anak yang berdosa, anak yang tanggung, bukan orang tua yang tanggung. Nah, jadi kesesatan itu entah dari mana datangnya. Nah, Allah betulkan, yaitu dengan mengatakan, idz qala Allah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa. Nah, Allah menyeru Nabi Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Apa makna mewafatkan di sini? Ulama tafsir menyebutkan makna mewafatkan di sini menyempurnakan kehidupan pertama Nabi Isa. Karena wafat itu maknanya menyempurnakan. Mewafatkan, menyempurnakan. Beda dengan mematikan. Kalau mematikan, mencabut ruh dari badan. Itu maknanya mematikan. Kalau mewafatkan, tidak. Mewafatkan itu menyempurnakan. Dari kata wafa, yuwafi. Wafat maknanya sempurna. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam ada kehidupan pertama. Kehidupan pertama dahulu. Kemudian Allah telah sempurnakan kehidupan pertama Nabi Isa alaihissalam. Bermakna Allah telah mewafatkan Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu ke sisiku. Mengangkatmu ke sisiku maknanya mengangkat Nabi Isa ke langit. Makna mewafatkan di sini sudah kita terangkan tadi adalah menyempurnakan kehidupan Nabi Isa. Tapi kadang-kadang kita juga menyebut kepada orang yang sudah mati itu, oh, Allah telah mewafatkannya. Dan juga kita menyebut Allah telah mematikannya. Kita sebut dua sekali, mewafatkannya juga, mematikannya juga. Nah, apabila kita menyebut mewafatkannya, maknanya Allah telah menyempurnakan umurnya. Kan masing-masing kita ini sudah ditetapkan umur kita. Berapa umurnya? 60 tahun, 6 bulan, 6 hari, 6 jam, 6 menit, 6 detik. Umpamanya lah perkara 6 semua. Nah, apabila telah sempurna umur tersebut, maka disebut Allah telah mewafatkan. Allah telah menyempurnakan umur. Sampai ke ajal. Ajal itu maknanya batas akhir dari umur. Itu ajal. Batas akhir umur, ajal. Kemudian waktu yang kita tempuh sampai ke ajal, itu namanya umur atau usia. Nah, Allah telah menyempurnakan umur pertama Nabi Isa. Umur pertama Nabi Isa sampai diangkat ke langit.
Ada lagi umur kedua Nabi Isa? Ada. Nanti sebelum kiamat Allah akan turunkan kembali Nabi Isa ke muka bumi. Apabila turun ke muka bumi, nah nanti Nabi Isa alaihi salam akan, pertama, Nabi Isa alaihi salam akan menghancurkan salib. Kedua, Nabi Isa akan membunuh babi. Ketiga, Nabi Isa akan membebaskan jizyah. Jizyah yaitu bayaran yang ditarik dari orang-orang yang zimmi, orang-orang yang bukan Islam yang berada di bawah kekuasaan umat Islam. Kemudian pada waktu itu harta sangat banyak sekali, sampai tidak ada satu orang pun yang mau lagi menerima pemberian dari orang lain. Semua sudah kaya. Setelah itu dunia pun kiamat. Ini disebutkan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, juga dalam kitab Sahih Imam Muslim tentang hadis ini. Dan hadis ini banyak sekali periwayatannya. La taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi kiamat hatta yanzil, sehinggalah turun. Siapa yang turun? Ibnu Maryam. Ibnu Maryam ya, anak Maryam. Yang dimasukkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian fayuksiras salib, kemudian dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulal khinzir, dan membunuh babi. Kemudian wa yada'al jizyah, kemudian menghapuskan pembayaran dari orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Islam. Kemudian wayafidul mal, kemudian harta benda jadi banyak, berlimpah, hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga satu orang pun tak ada lagi yang mau menerima. Jadi nanti semua kita kaya raya. Tapi jangan tunggu hari kiamat ulang. Kaya raya semua sehingga tak ada. Nah, hadis ini menyebutkan bahwasanya Nabi Isa akan turun kembali sebelum kiamat. Setelah itu barulah Allah mematikan Nabi Isa. Jadi ada dua kehidupan Nabi Isa di muka bumi. Kehidupan pertama sudah Allah sempurnakan, kemudian diangkat ke langit. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu ke sisiku ke langit. Kemudian nanti Allah turunkan. Jadi adakah Nabi Isa itu telah dibunuh? Tidak. Ini juga dibantah oleh ayat. Bukan hanya hadis itu yang membantah, ayat Al-Quran pun juga membantah, yaitu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 156, 157 dan 158. Surah An-Nisa ayat 156, 157, 158. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima, dan kekufuran mereka, dengan kekufuran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, yaitu satu dusta yang besar, yaitu mereka mengatakan Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela, padahal tidak. Kemudian wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka sebut Isa itu anak Maryam, Al-Masih, gelarnya juga disebut. Kemudian nama Nabi Isa pun juga disebut. Kemudian Rasulullah, Nabi Isa sebagai Rasul Allah pun mereka sebut. Inna qatalna, kami telah membunuh. Mereka mengatakan demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya. Bal syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, mereka berselisih. Apa yang mereka perselisihkan? Mereka ragu-ragu, adakah Nabi Isa yang dibunuh? Karena tadi sudah kita terangkan, mereka ketika membunuh Nabi Isa di malam yang gelap. Dan
tentara-tentara yang diperintah oleh raja untuk membunuh Nabi Isa, mereka pun tak tahu siapa Nabi Isa itu. Sudahlah di malam yang gelap, mereka tak tahu muka Nabi Isa seperti apa. Kemudian mereka jadi berselisih, kalau kita telah berhasil membunuh Nabi Isa, mana kawan kita yang satu tuh? Nah, Profesor Dr. Yusuf Quraid, yaitu seorang pakar perbandingan agama, yaitu dosen di Universitas Al-Azhar, mengatakan nama yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah Yahuda. Nah, kalau memang Nabi Isa telah kita bunuh, mana Yahuda? Yahuda tak ada. Tapi kalau Yahuda yang kita bunuh, mana Nabi Isa? Mereka lafi syakkim minhu. Syak maknanya ragu-ragu. Mereka pun menjadi ragu-ragu. Nah, bagaimana pula yang ragu-ragu itu menjadi yakin pula hari ini? Karena mereka yakin sekali yang dibunuh adalah Nabi Isa. Apa yang membuat mereka yakin? Sementara Al-Quran mengatakan wama qataluhu, tidaklah mereka membunuhnya, wama salabuhu, tidaklah mereka menyalibnya. Tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa itu, bal syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Mereka menjadi ragu-ragu. Maka yang mereka ikuti itu apa? Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka itu tidak punya ilmu tentang siapa yang dibunuh. Illa tiba'azzan, kecuali mereka itu menyangka-nyangka saja. Menyangka-nyangka. Ada lagi ceritanya karena raja yang memimpin untuk membunuh Nabi Isa kemudian berselisih, adakah Nabi Isa itu berhasil dibunuh atau tidak. Rupanya ibu raja ini malu kalau anaknya tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Maka si ibu ini pula diambilnya 2 kayu, dibuatnya salib. Kemudian diangkatnya salib tersebut di hadapan rakyat dengan mengatakan, ini dia tiang salib tempat Nabi Isa itu dibunuh. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan air muka anaknya yang tidak berhasil sebenarnya membunuh Nabi Isa alam. Mulai dari itulah salib itu disucikan oleh mereka. Itu dia cerita mengapa salib itu disucikan. Itu dia mulai ceritanya. Sampai sekarang pun disucikan. Kalau takut dengan hantu, dekatkan salib. Betapa senanglah hantu itu dengan salib tersebut. Karena tidak ada nilai tauhid di dalamnya. Yang ditakuti oleh jin, oleh syaitan adalah tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah fakta sejarah. Ini bukan mengada-ngada. Tak boleh kita mengada-ngadakan. Bohong kita namanya. Dan ini memang sudah tertulis di dalam kitab sejarah. Siapa yang belajar perbandingan agama, comparative religion, muqaranatul adyan, akan menjumpai fakta ini. Jadi kebenaran nampak sebagai kebenaran, kesesatan nampak sebagai kesesatan. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikanmu, aku wahai Isa, mensucikanmu dari orang-orang kafir. Mensucikanmu di sini tadi sudah mewafatkan Nabi Isa. Makna mewafatkan adalah menyempurnakan kehidupan pertama Nabi Isa dengan mengangkat ke langit. Sudah diangkat ke langit. Apa pula makna wa mutahhiruka? Makna mutahhiruka di sini adalah mensucikanmu sehingga mereka tidak berhasil melukaimu, membunuhmu, karena kamu telah diangkat ke langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa? Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa mentauhidkan Allah. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Isa adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah.
dari dahulu hingga sekarang, sampai ke zaman Nabi Muhammad, sampai ke zaman sekarang, sampai ke hari kiamat. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, karena kita adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu Nabi kita? Ya, Nabi kita. Nabi Musa Nabi kita? Ya, Nabi kita. Apa sebab? Sebab mereka itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kita ikuti jejak mereka. Mereka mentauhidkan Allah, kita pun juga mentauhidkan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah angkat kedudukan mereka lebih tinggi. Mereka ditinggikan dan mereka berada di atas orang-orang kafir. Apa makna ditinggikan di sini? Ditinggikan dengan keimanan yang ada pada mereka. Tak ada keimanan, rendah. Ditinggikan dengan akidah yang murni yang ada pada mereka. Akidah yang kotor, yang dinodai dengan syirik, rendah. Jadi makna ditinggikan di sini adalah ditinggikan akidah mereka, ditinggikan mereka karena akidah mereka, ditinggikan mereka karena keimanan mereka, ditinggikan mereka karena keyakinan mereka yang benar kepada Allah. Lalu orang-orang kafir itu rendah. Maka jangan pula merasa rendah di depan orang kafir. Kita ini tinggi. Jangan merendahkan diri pula di depan orang kafir. Ini merendahkan diri pula, memelas, meminta, mengemis Allah. Kita ini orang-orang beriman adalah orang-orang yang tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah orang-orang yang tinggi jika kamu adalah orang-orang beriman. Kalau ada yang merasa rendah di depan orang kafir, bermakna bermasalahlah keimanannya. Mungkin bermasalah karena kebodohan. Karena ramai pada hari ini tak banyak menuntut ilmu agama ini. Sedikit sekali yang menuntut ilmu agama. Tadi pagi saya baca satu surat kabar. Rupanya sudah 7 tahun dia tidak membaca Al-Quran. Kemudian ditangkap oleh KPK, Komite Pemberantasan Korupsi. Dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara baru dia baca Quran. Maka bagusnya dipenjarakan semua mereka ini, supaya baca Al-Quran. Karena kalau masih berada di luar penjara, tak kunjung membaca, tak kunjung baca Al-Quran. Ramai yang tak punya pengetahuan. Bagaimana mendapat pengetahuan? Baca Quran pun tidak. Bagaimana mendapat pengetahuan? Ada baca Quran, faham pun tidak. Mungkin ramai dari kalangan umat Islam sendiri tak tahu tentang hakikat seperti apa Nabi Isa itu, tak tahu. Mungkin ayat yang kita bahas ini tak pernah mereka mengetahui kandungannya. Mungkin baca-baca juga, tapi tak tahu apa maknanya. Ini adalah satu malapetaka, karena bisa menggugat akidah dan keimanan. Sementara harga kita, nilai kita adalah pada akidah kita, pada keimanan kita. Dan lebih malang lagi, ada satu kelompok dari kalangan umat Islam ini yang mengatakan mereka berfahaman liberal, pluralis. Mereka mengatakan semua agama itu sama saja dan boleh kawin antar agama. Dan ini bukan sembarang orang, profesor doktor, dosen di universitas. Begitulah kebelingernya. Apa kebelingernya itu? Tak perlulah ditafsirkan lagi. Begitulah tidak bisa menggunakan akal fikiran. Ayat di sini sudah begitu jelas. Apalagi apabila ayat menerangkan tentang kekufuran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Kafir. Dan orang kafir tidak boleh dikawini.
Dalam Islam tak boleh dikawini. Sehinggalah ia memeluk agama Islam. Itu dengan ayat Al-Quran. Tapi bagaimana tak faham-faham juga. Mungkin bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala yang buta, tetapi mata hati yang ada di dalam dada. Ini bukan untuk menjatuhkan. Bahasa yang kita pakai ini adalah bahasa menerangkan inilah dia ilmu. Ini dia kebenaran. Kalau tidak bersetuju, silahkan berikan alasan. Apa bantahan yang diberikan? Tapi sampai hari ini tak ada bantahan. Apabila tak ada bantahan, sudah terimalah kebenaran itu dengan lapang dada. Tapi mau lapang dada itu susah, sempit dada yang banyak. Karena ada kepentingan-kepentingan yang ingin didapatkan. Kepentingan itulah yang menghalang untuk menerima kebenaran. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam karena berada di atas orang-orang kafir. Kemudian tentang kesudahan perselisihan di dunia ini bagaimana? Di ujung ayat Allah menjelaskan, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepadakulah kamu akan dikembalikan. Kapan? Di hari akhirat. Karena semua kita ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi ketika kembali kepada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Keyakinan apa yang kita punyai, yang kita miliki ketika hidup di dunia. Dan nanti di hari akhirat Allah akan buat keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Fa ahkumu bainakum, lalu aku menetapkan keputusan di antara kamu fima kuntum fihi, yaitu dalam perkara apa-apa yang kamu di dalamnya takhtalifun, berselisih. Jadi ketika di dunia kita berselisih, keputusannya bagaimana? Nanti di hari akhirat. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai perselisihan di dunia ini membawa kepada keji mengkeji, hina menghina. Itu tidak dibenarkan. Dan tidak ada perkataan kita tadi mengkeji, menghina. Tidak, kita menerangkan itulah dia pengetahuan, itulah dia kebenaran. Tidak bersetuju, bantah. Tapi tidaklah kita mengkeji, dan tidak pula lah kita memaksa. Karena dalam perkara keyakinan tidak boleh ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, yaitu telah nampak kebenaran itu dan telah nampak pula kesesatan itu. Tinggal pilih kebenaran, beruntunglah dan selamatlah dalam menjalani hidup ini. Pilih kesesatan, maka merugilah dan gagallah dalam menjalani hidup. Karena hidup ini adalah ujian. Pilih yang benar, berhasil. Pilih yang salah, gagal. Inilah yang mau kita tanam ke dalam jiwa setiap anak-anak kita. Mulai dari lahir, jaga. Karena orang tuanya lah yang meyahudikan, yang menasranikan, dan yang memajusikan. Kan begitu sabda Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Maka mesti kita ini memiliki akidah yang benar pula. Karena apabila kita tidak memiliki akidah benar, tidak akan mungkin kita bisa menyelamatkan keturunan kita. Dan Allah akan minta pertanggunganjawab. Wahai fulan, kamu dahulu memiliki anak, memiliki keturunan, adakah kamu jaga akidah mereka? Itu pertanyaan berat itu. Allah tak tanya, adakah kamu jaga kesehatan mereka?
Tidak, kesehatan itu perkara duniawi. Yang penting adalah akidah. Maka pesan Nabi Yakub juga Nabi Ibrahim di akhir hayat beliau ingin memastikan dari anak-anak apa yang mereka sembah sepeninggal Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim meninggal dunia. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Nabi Yakub menghampiri kematiannya, dikumpulkannya lah anak-anaknya. Nabi Yakub ini digelar juga dengan Israel. Keturunan Nabi Yakub ini yang disebut sebagai Bani Israel. Bani itu anak-anak. Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia, dikumpulkan semua anak-anaknya. Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Min ba'di. Aku ni mau mati lagi ni. Aku mau meninggal dunia. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selepas ni, tapi aku mau tahu dari mulut kamu apa yang kamu sembah sepeninggalku. Begitu bertanggungjawabnya Nabi Yakub alaihissalam. Kita ada kumpulkan anak-anak kita untuk berpesan kepadanya supaya memegang agama tauhid ini sepeninggal kita nanti. Ada kita bertanya kepada mereka, "Wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti?" Ada kita bertanya, atau kita bertanya, "Apa yang kamu makan sepeninggalku nanti?" Penting adalah bukan makan, penting adalah apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti. Qalu, anak-anak Nabi Yakub menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Yang kami sembah wahai ayahanda adalah Tuhan ayahanda, kemudian Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan tiga, Tuhan yang satu. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu orang tua bertanggung jawab untuk memastikan akidah dan keyakinan anak-anak mereka. Dan inilah dia yang menjadi peran kita pada hari ini. Inilah dia umat dakwah. Kita mesti jaga ini. Jangan hanya sibuk mencari kekayaan dunia saja, lupa menjaga akidah anak. Hati-hati akidah anak ini. Melalui bacaan, anak-anak bisa terpesong akidahnya, bisa menyimpang, bisa tersesat akidahnya. Melalui tontonan pun juga demikian, bisa tersesat keyakinan mereka. Melalui permainan, ada game-game yang game-game itu dalamnya ada pesan menyesatkan akidah umat Islam. Hati-hati. Tengok mainan anak-anak kita. Kadang-kadang di mainan anak kita itu ada ditempel lambang-lambang, simbol-simbol orang-orang Yahudi, simbol-simbol orang-orang Kristen. Hati-hati. Dan mereka itu adalah sangat dengki sekali, sangat dengki terhadap umat Islam, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Itu Allah menyebutkannya dan sudah kita terangkan dalam surah Ali Imran dahulu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kamu, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Paling tidak kalau tidak mengikuti agama mereka, mengeluarkan kita dari agama Islam. Sehingga kita lihat, kalau dari keturunan beragama Islam, kita lihat dari pakaian beragama Islam, tapi dilihat dari cara berfikir sudah tak Islami lagi. Kalau dilihat dari sikap dan tingkah laku,
tidak islami lagi. Cara muamalat tidak islami. Dalam berkeluarga tak islami. Dalam berekonomi tidak islami. Dalam berpolitik tidak islami. Bahkan dalam kerja-kerja biasa pun tak islami. Ada kita dengar buat satu acara, supaya acaranya tidak gagal karena hujan lebat turun, minta pawang hujan supaya acaranya tidak gagal. Rupanya hari itu hujan pun juga turun, dari pagi sampai ke petang. Pawang sudah penat berkomat kamit, hujan turun juga. Tak jadi pawang itu menghalang hujan. Apa sebab? Sebab yang berkuasa menurunkan hujan adalah Allah. Pawang mana punya kuasa apa-apa. Tapi sampai hari ini masih juga diamalkan. Tak berhasil menghalang hujan, pawang juga minta juga gajinya lagi. Mana bahagianku? Begitu bodohnya orang yang tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka bisa dipermain-mainkan. Begitulah keadaan umat manusia apabila jauh dari petunjuk. Petunjuk pada hari ini yang akan mengeluarkan mereka dari kebodohan dan yang akan menjaga dan menyelamatkan mereka, melindungi dan memelihara mereka adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu, itulah dia Alkitab, Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Silakan bantah kalau mau membantah. Tidak ada keraguan dalamnya, benar. Hudan sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa maknanya orang-orang yang memelihara diri. Maka beruntunglah kita dengan mempelajari ayat-ayat Quran ini, terjaga akidah kita. Karena pada hari ini ramai sekali rencana-rencana jahat ingin mengeluarkan kita dari agama kita. Dan yang pertama kali nanti ditanya di hari akhirat adalah tentang akidah-akidah kita. Dan di atas dasar itulah amal ibadah itu diterima. Nanti dalam kubur malaikat akan tanya. Pertanyaan malaikat adalah siapa Tuhanmu? Dan jawaban yang diterima adalah Tuhanku adalah Allah. Tapi kalau dijawab Tuhanku ada 3, 1, 2, 3, dapatlah lecut malaikat itu. Malaikat akan melecutnya dan dia akan nanti jatuh sampai ke dasar bumi. Kemudian akan ditarik lagi kembali dan ditanya pula pertanyaan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan akan dapat dijawab sesuai dengan akidah, keimanan, kepercayaan, keyakinan seseorang ketika hidup di dunia ini. Beruntunglah kita dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga kita mengetahui kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan tolong kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, nampakkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, jauhkanlah kami ya Allah dari kebatilan tersebut. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Quran ini akan dapat terus menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bahkan menambah keyakinan kita, dan mudah-mudahan terpeliharalah akidah kita dan selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.